Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya Odang Rohaindi dalam rangka melanjutkan kembali tahsin dan tajwid Al-Qur'an kita pada hari ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung hari ini adalah tepatnya bersamaan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka untuk video kali ini insyaallah saya akan membahas tahsin dan tajwid yang berkaitan dengan suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 dan ayat 22. Untuk itu, hari ini adalah hari yang spesial karena ini menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan bahas tahsin dan tajwid berkaitan dengan surat Al-Ahzab ayat 21 dan ayat 22. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ahzab ini ayat 21 dan 22 secara perkata, gitu ya. Kita akan coba. Laqad itu artinya sungguh, kana telah ada, la bagi, kum kalian, fi di dalam, Rasulillah
Rasul Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun, suri tauladan, gitu ya. Uswatun, suri tauladan atau contoh, begitu ya. Hasanah, hasanah itu artinya yang baik. Li, bagi, man, siapa ya atau orang yang kana, menjadi, yarjullah. Nah, di sini yarju, mereka mengharapkan, yarjullah, mereka mengharapkan Allah, jadi dari rahmat Allah. Wa, dan al-yauma, al-yauma itu hari, al-akhirah, akhir atau hari kiamat. Wa, dan zakara, mengingat, ya, Allah, Allah, katsira, dengan banyak, begitu ya. Jadi artinya katsira itu artinya banyak. Nah, jadi kalau secara perkata demikian. Nah, kalau secara perayatnya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Lalu kita lihat ayat 22. Kita lihat terjemah perkatanya. Wa, dan lama ketika, ro'a, ya, melihat, al-mu'minuna, orang-orang mukmin, al-ahzaba, orang-orang yang berkelompok, begitu ya, orang-orang yang bersekutu. Qalu, mereka berkata, orang-orang mukmin ini berkata, hadza, inilah, ma, apa-apa ya, wa'adanallah, wa'adanallah, yang telah dijanjikan Allah, wa, dan rasuluhu, rasulnya. Ini janji di sini adalah kemenangan, gitu ya, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala setelah melewati kesukaran-kesukaran, begitu. Wa sadaqa, dan maha benar Allah, gitu ya. Wa sadaqa, dan benarlah Allahu, Allah, wa, dan rasuluhu, rasulnya. Wa, dan tidaklah zada, menambah, hum, kepada mereka orang-orang mukmin, illa, kecuali, imana, keimanan, imanan, keimanan, wa, dan tasliman, keislamannya, begitu ya. Nah, jadi begitulah ayat secara terjemahnya. Nah, adapun secara ayat perutuhnya, ya, secara utuhnya. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, ini kemenangan. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka, begitu. Nah, jadi itu terjemah perkata dan perayatnya. Nah, sekarang kita akan coba bahas tajwidnya, ya. Kita akan bahas tajwidnya. Ayat 21. Laqad, itu qalqalah sughra, jadi dipantulkan cara membacanya. Laqad, qalqalah sughra artinya kecil. Kana, ka, mad tabi'i, jadi ada fathah bertemu alif, itu panjangnya 2 harokat. Kana lakum, nah di situ ada mim mati bertemu fa, itu mim mati bertemu fa namanya idhar safawi, jadi si mimnya dibaca jelas. Lakum, begitu ya, jangan ditahan atau jangan dipanjangkan mimnya, jadi cukup dijelaskan saja. Lakum fi, itu mad tabi'i, ada kasrah bertemu ya mati. Rasul, mad tabi'i juga, di situ ada domah bertemu waw mati. Lillah, ada lillah, di situ namanya tarqiq, ya, tarqiq lafaz jalalah atau lafaz Allah. Nah, di situ ada kasrah bertemu lafaz Allah, maka disebut tarqiq.
dibacanya tipis gitu ya. Lillahi uswatun. Nah, di situ ada uswatun. Ada tanwin ya. Tanwin bertemu dengan huruf H. Itu namanya idhar. Jadi si tanwinnya dibaca jelas. Uswatun. Begitu ya, dibaca jelas. Tidak disamarkan, tidak dipanjangkan, tidak ditahan, jelas saja, cukup an-nya, itu jelas an-nya ya. Uswatun hasanatul. Nah, di situ lihat hasanatul itu ada tanwin bertemu lam. Nah, tanwin bertemu lam itu namanya idgham bila gunah. Nah, jadi idgham yang langsung dimasukkan kepada huruf yang ada di depan tanwin tersebut, namun tanpa gunah. Ya, disebut bila guna. Jadi cukup dimasukkan saja atau ditekan langsung ke huruf yang ada di depan tanwin itu, namun tanpa guna artinya tanpa ditahan atau tanpa dengan dengung begitu ya. Hasanatul liman. Nah, itu namanya ikfa ya. Itu namanya ikfa. Nah, ini kita lihat ada nun mati bertemu kaf, itu ikfa, dibacanya eng dan disamarkan ya. Agak ditahan si engnya. Limang. Nah, begitu ya. Jadi membaca ikfa jangan terlalu terburu-buru, harus agak ditahan ya. Limang ka matabi'i fathah bertemu alif. Nayara. Nah, itu juga ada hukum ro ya. Hukum ro namanya tafhim. Ya Rajullah. Nah, itu jullah juga namanya tafhim. Dalam lafaz Allah dibaca tebal loh gitu ya. Jullahawan. Nah, di situ ada alif lam. Kita lihat di situ ada alif lam qamariyah. Kenapa? Karena ada alif lam bertemu huruf ya. Huruf ya itu bagian daripada huruf qamariyah. Jadi dibaca jelas si lamnya ya, wal begitu. Tidak boleh dipantulkan, jangan wal, nah nggak boleh, karena itu bukan qalqalah. Jadi cukup dibaca jelas si lamnya. Wal yau. Nah, itu yau artinya hukum tajwidnya adalah harfulin, dibaca lembut, dibacanya u ya. Kalau wau bacanya u, kalau iya bacanya i begitu ya. Jangan sampai begini. Wal yau. Nah, itu salah. Tapi harus dibacanya u. Wal yauman. Begitu ya. Wal yauman. Di situ ada alif lam lagi, alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan alif. Ingat, saya kasih tahu lagi, alif lam qamariyah itu huruf-hurufnya adalah ibgi hajaka wa khaf aqimahu. Gitu ya. Kalau kita urai, ibgi alif bagin hajaka ha jim kaf wa khaf waw khafa aqimahu ain qaf ya mim ha. Nah, begitu ya. Nah, di sini ada alif lam bertemu alif, berarti disebut alif lam qamariyah. Wal yaumal nah, itu mad badal. Khira wa zakarallah, itu tafhim. Hakasi, itu ada mad tabi'i, ada kasrah bertemu ya mati, panjang 2 harakat. Katsira. Nah, di situ ada mad iwad. Jadi mad iwad itu ketika ada tanwin a di akhir ayat atau di akhir kalimat, atau kita berhentikan. Nah, yang tadinya dibaca kathiron tidak kathiron lagi, tidak dibaca en lagi, tapi dibacanya panjang 2 harakat. Kathiro. Nah, begitu ya. Bukan kathiron. Nah, bukan begitu, tapi kathiro. Nah, itu berkaitan dengan mad iwad. Nah, baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan tahsin, tajwid dan juga tarjim Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21.
dan 22, khususnya tajwidnya ayat 21 ya. Insya Allah lain kesempatan kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa yang belum like dan subscribe, silahkan di like dan di subscribe dan juga share ke teman-temannya yang lain, supaya teman-teman yang lain juga bisa menambah ilmu dan pemahamannya tentang ilmu membaca Al-Quran ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.